Hola amigos parantos kumaha mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Ashita Sekai ga Owaru to Shitemo atau yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul Relative World. Anime movie ini sendiri bercerita tentang bumi dan seluruh isinya yang tiba-tiba menjadi ada dua, walau kehidupan di dalam dua dunia itu sama sekali berbeda. Bagaimanakah keseruannya daripada banyak tocap, kuy langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita dimulai di Jepang yang saat itu berlatar pada Perang Dunia Kedua, di mana di sebuah daerah terdapat laboratorium tersembunyi. Di sini belum diceritakan apa yang laboratorium itu buat, namun singkat cerita karena penelitiannya gagal, penelitian tersebut membuat bumi mengklon dirinya menjadi dua beserta semua isinya, termasuk manusia. Yang anehnya dua manusia di dunia yang berbeda ini saling terhubung, dimana jika salah satu manusia di salah satu dunia meninggal, maka dirinya di dunia yang lain pun akan ikut meninggal juga. Walau yang berbeda, di dunia yang satu perang terus berlanjut, dimana kematian terus terjadi. Sementara dunia satunya lagi udah melupakan perang dan semua penduduknya hidup dengan damai. Maka dari itu dunia yang masih perang akan gue sebut sebagai dunia yang kacau. Sementara dunia yang gak ada perang akan gue sebut sebagai dunia damai ya guys. Biar gampang ingetnya. Selanjutnya kita beralih pada karakter utama kita yang bernama Shin di dunia yang damai. Dimana saat kecil ia sedang berjalan-jalan dengan sang ibu, walau anehnya ibu Shin tiba-tiba terjatuh dan kehilangan nyawanya. Waktu pun terus berlalu sejak kematian sang ibu yang saat itu Shin udah duduk di bangku sekolah SMA. Shin ini sebenarnya masih punya seorang ayah yang bekerja sebagai peneliti. Namun keduanya nggak dekat karena sang ayah selalu sibuk dengan pekerjaannya dan sangat jarang sekali pulang ke rumah. Di sekolah, Shin ini juga nggak punya banyak teman karena selalu menyendiri dan satu-satunya orang yang mau berteman dengan Shin hanyalah teman masa kecilnya, yaitu seorang gadis cantik yang bernama Kotori. Selain teman kecil, ayah keduanya pun bekerja di tempat yang sama, walau ayah Kotori merupakan pemilik perusahaan yang bernama Izumi, sementara ayah Shin hanya bekerja di tempat tersebut. Keduanya sering pulang sekolah bersama dan hari itu Kotori berkata pelan yang katanya ia kesal pada Shin yang gak pernah peka pada perasaannya, di mana Kotori ternyata diam-diam mencintai sahabat kecilnya itu. Namun yang gak diduga hari itu Shin tahu-tahu mengajak Kotori pergi berkencan untuk keesokan harinya. Keduanya pun benar-benar pergi berkencan dan terlihat senang, terlebih si Kotori yang emang udah lama naksir pada Shin. Sampai saat hari menjelang sore, keduanya pergi ke taman dan di sana rencananya Shin ingin mengutarakan perasaannya. Tapi tiba-tiba Kotori mendapat telepon dari ayahnya, yang ternyata ayah Kotori mengabarkan jika ayah Shin meninggal secara mendadak saat pria itu sedang bekerja. Sebagai atasan, ayah Kotori meminta maaf pada Shin karena membuat ayahnya selalu sibuk sampai jarang pulang. Namun ayah Kotori bilang ayah Shin sedang mengerjakan sebuah penelitian yang bisa menyelamatkan banyak orang. Hingga Shin lalu berpindah ke dunia yang kacau, tepatnya di sebuah stasiun bawah tanah, di mana di sana terlihat Shin yang sedang duduk dengan sebuah robot terlihat di belakangnya. Yang Shin bilang ia akan mengubah Jepang hingga ia dan robotnya pun berteleportasi ke dunia yang damai menggunakan sebuah alat di tangannya. Mengejutkannya nggak hanya kembaran Shin di dunia yang kacau aja yang berencana pergi ke dunia damai, karena kembaran Kotori pun mengirimkan dua humanoid bernama Riko dan Miko, di mana kembaran Kotori berkata jika ia akan memperbaiki Jepang. Balik lagi ke dunia damai, di mana Shin memberitahu Kotori kalau ia nggak akan melanjutkan kuliah setelah lulus dan ingin bekerja aja, dengan alasan karena ia nggak punya biaya, hingga keduanya pun akhirnya berpisah di persimpangan jalan. Saat sedang sendiri, Shin dijegat oleh kembarannya yang mengenalkan diri dengan nama Jin, di mana Jin ternyata ingin melindungi Shin dari Miko yang kemudian datang menyerang mereka. Jin berhasil membawa Shin kabur, sementara Miko diserang balik oleh robot putih milik Jin sampai sang humanoid melarikan diri. Sementara itu, Kotori yang sempat mendengar benturan keras datang ke tempat kejadian dan mencoba menghubungi Shin, walau ternyata ponsel Shin terjatuh saat kejadian tadi. Hingga tiba-tiba Miko datang dan langsung berkata jika ia akan melindungi Kotori. Sementara itu, Jin yang membawa Shin bersembunyi di sebuah bangunan kosong memberitahu jika ia datang dari dunia satunya lagi. Begitupun Miko yang menceritakan jika ia dikirim oleh kembaran Kotori yang bernama Kotoko.
Karena Kotori terlihat mengkhawatirkan Shin, Miko pun merasa heran karena di dunia yang kacau keduanya merupakan musuh bebuyutan. Hingga nggak lama keduanya pun pergi mencari Shin dan juga Jin. Balik lagi pada Jin yang menjelaskan jika ia dan Shin terhubung, dimana jika salah satu manusia di salah satu dunia meninggal, maka dirinya di dunia yang lain pun akan ikut meninggal juga. Ia juga bercerita jika ibu dan ayahnya udah dihabisi oleh perusahaan Izumi yang dipimpin Kotoko untuk merebut penemuan ayahnya, di mana penemuan tersebut merupakan para humanoid termasuk si Miko tadi. Dan ia juga memberitahu itulah alasannya kenapa ibu dan ayah Shin di dunia yang damai meninggal secara tiba-tiba. Karena kembarannya di dunia yang kacau udah dihabisi. Dan karena itu alasan Jin datang ke dunia damai adalah untuk menghabisi Kotori yang merupakan kembaran si Kotoko. Di sisi lain, tak bagaimana Miko bisa tahu jika Jin berada di bangunan kosong dan karena itu ia pun langsung menerobos untuk masuk ke sana bersama Kotori. Walau sialnya, baru aja masuk, Miko langsung diserang oleh si robot putih sampai terlihat sang humanoid gak bergerak lagi. Melihat Kotori yang ada di sana, si robot putih pun auto menghampiri gadis itu sambil membawa tubuh Miko di tangannya. Namun saat Kotori akan dihabisi, Miko kembali tersadar. Yang anehnya Kotori lalu merasa dirinya berada di sebuah ruangan berwarna putih. Hingga Miko lalu menempelkan kepalanya pada Kotori di ruangan tersebut, di mana proses itu disebut dengan proses fixer. Setelah melakukan fixer, Kotori terlihat seakan punya kekuatan yang bahkan bisa membuatnya menghindar dari serangan si robot. Hingga Miko lalu menyerang robot tersebut sampai terhempas. Sementara Shin yang mendengar suara Kotori mencoba keluar, namun ia ditahan oleh si Jin. Walau nggak lama Miko dan Kotori sampai di tempat itu juga membuat Miko ingin menghabisi Jin. Namun berkat Kotori yang berkata jangan, Miko hanya menyingkirkan Jin dengan tendangan yang nggak begitu keras sampai si Jin sendiri bingung kenapa Miko nggak menghabisinya. Hingga setelahnya Miko dan Kotori pun akhirnya berhasil membawa Shin kabur dari tempat itu. Berpindah ke dunia yang kacau di mana saat itu Kotoko nggak bisa merasakan keberadaan Miko karena sang humanoid tadi udah melakukan fixer dengan Kotori, di mana sebelumnya Miko ini bisa dilacak sebab ia udah melakukan fixer dengan si Kotoko. Berpindah ke sisi lain di mana humanoid yang bernama Riko baru aja menghabisi seseorang di dunia damai atas perintah dari Kotoko. Hingga malam harinya Miko memberitahu Kotori karena udah melakukan fixer, kini perasaan keduanya saling terhubung. Selanjutnya, Miko dan Kotori yang menginap di rumah Shin ditunjukkan oleh Shin berita terbaru yang berisi jika ada beberapa orang yang tiba-tiba dihabisi. Yang Miko bilang orang-orang yang terbunuh di dunia damai itu adalah anggota Dewan Kerajaan Jepang di dunia yang kacau. Shin curiga jika orang-orang itu bukan dihabisi oleh manusia karena luka yang mereka derita. Sementara Miko kembali menjelaskan jika Dewan Kerajaan Jepang adalah orang-orang yang selama ini berdiri di belakang Kotoko untuk membantu pemerintahan si Kotoko sebagai ratu. Saat udah larut, Jin tiba-tiba datang ke rumah Shin, walau ia bilang dirinya datang hanya untuk mengembalikan tas Shin yang tertinggal. Setelahnya, mereka berdua pun berjalan-jalan di taman di mana Jin memberitahu jika ia tetap bertekad menghabisi Kotori. Walau Shin udah melarang, bahkan berkata Miko kini udah nggak mengincar Jin lagi. Shin lalu bertanya apakah Jin yang udah menghabisi para anggota dewan, namun tiba-tiba Riko datang ke tempat itu juga. Riko langsung menyerang, beruntung Miko datang untuk melindungi Shin, membuat si Riko menghentikan serangannya. Setelahnya, keempatnya pun berbincang yang Miko bilang tujuan Kotoko sebenarnya adalah membebaskan negerinya menjadi negeri yang damai. Dan ternyata selama ini Kotoko menjadi pemimpin karena udah dipaksa oleh para dewan. Bahkan katanya yang udah memerintahkan untuk mengeksekusi ayah Jin nggak lain adalah para dewan, walau Kotoko sebenarnya nggak menyetujui hal tersebut. Dan karena itulah jalan satu-satunya menghabisi para dewan di dunia yang kacau yaitu dengan mengutus para humanoid untuk menghabisi kembaran mereka di dunia yang damai. Karena Kotoko itu sebenarnya nggak jahat, Miko pun akhirnya meminta Jin agar nggak mengincar Kotori lagi di dunia yang damai. Dimana Jin lalu setuju untuk melakukan gencatan senjata. Sementara itu di dunia yang kacau, Kotoko yang masih melakukan fixer dengan Riko tahu kalau kini Jin udah berada di pihaknya, yang tentu membuat gadis itu sangat senang, walau tanpa ia tahu seseorang saat itu sedang memata-matainya. Keesokan harinya saat terbangun, Kotori auto bingung karena ada satu humanoid lagi yang udah bergabung dengan mereka. Terlebih Jin juga ada di sana seakan gak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Setelah menjelaskan semuanya pada Kotori, Jin berkata jika misi selanjutnya mereka harus tetap menghabisi kembaran para dewan yang ada di dunia damai.
Walau sialnya sebelum misi itu dilakukan, Kotoko di dunia yang kacau didatangi oleh 4 dewan yang tersisa dan auto ditangkap karena udah berkhianat. Bahkan kejamnya pengawal pribadi si Kotoko semua udah dihabisi lebih dulu. Di sisi lain, Riko yang masih terhubung dengan Kotoko mengetahui hal itu dan auto panik hingga kabur dari hadapan teman-temannya. Membuat Miko yang melihat itu tahu jika ada sesuatu yang gak beres pada Kotoko dan meminta maaf karena udah gagal melindungi Kotori juga. Kotori yang tahu kembarannya dalam bahaya berkata jika sebentar lagi mungkin ia akan dihabisi. Hingga ia pun memeluk Shin dan lalu tewas di hadapan teman kecilnya tersebut. Di sisi lain, Kotoko ternyata udah dihabisi yang sialnya Riko yang berteleport ke sana terlambat melindungi tuannya itu. Walau anehnya, selanjutnya Riko lah yang dipilih para dewan untuk menggantikan Kotoko menjadi pemimpin. Sementara itu, Shin terus murung setelah kematian Kotori hingga nggak lama Jin yang ada di ruang tamu didatangi oleh orang-orang dari perusahaan Izumi. Jin, Shin, dan Miko auto dibawa menghadap ayah Kotori dan setelah tahu semua situasinya, ayah Kotori mengajak ketiganya bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia yang kacau. Balik lagi ke Riko yang ternyata cuma dimanfaatkan para dewan sebagai pemimpin, sementara di dunia damai, perusahaan Izumi memulai langkah mereka dengan memperbaiki robot putih yang sebelumnya rusak dihajar oleh si Miko. Dan selain itu, mereka juga mencoba memindahkan fixer Miko pada si Shin. Balik lagi pada Riko yang saat itu berencana menghancurkan dunia damai dengan menggunakan robot-robot hitam yang disebut dengan nama Almatic. Para Almatic langsung dikirim ke dunia damai tepat di tengah kerumunan para penduduk hingga berita lalu tersebar karena terjadi kerusuhan di berbagai tempat yang disebabkan oleh robot-robot tersebut. Tentara pun bahkan dibuat nggak berkutik karena para Almatic ini sama sekali nggak mempan dengan senjata manusia. Bahkan kemudian dengan kejam mereka menghabisi semua menteri yang ada di dunia damai agar pemerintahan dunia itu menjadi kacau. Di sisi lain, perusahaan Izumi udah mengirim Shin dan kawan-kawan untuk melawan dan karena Shin belum bisa melakukan fixer dengan Miko, Jin berencana bergerak seorang diri. Jin dan robot putihnya langsung turun ke tengah-tengah para Almatic membuat pertarungan nggak bisa dihindari lagi. Walau kemudian Jin mengaku kesulitan karena ia dan robotnya kalah jumlah. Bahkan gak lama Jin hampir aja terkena serangan, namun Miko tiba-tiba datang membantu yang ternyata ia dan Shin udah berhasil melakukan fixer. Miko dan si robot putih auto menggila dan berhasil mengalahkan semua Almatic dengan sangat cepat. Konyolnya Riko yang seakan udah kehilangan jati dirinya lalu meledakkan bom besar untuk menghabisi penduduknya sendiri. Yang tentu itu berpengaruh pada dunia damai karena orang-orang di dunia itu ikut tewas juga secara tiba-tiba. Karena keadaan yang sangat gawat itulah Shin dan kawan-kawan dipanggil ayah Kotori yang katanya mereka harus segera mengatasi masalah tersebut. Shin dan Jin masing-masing dibekali pistol khusus yang bisa memutuskan hubungan fixer antara robot dan manusia, walau pistol tersebut hanya berisi 1 peluru aja. Setelahnya, Shin diajak ayah Kotori melihat sesuatu yang mengejutkan di mana ayah sang gadis ternyata menyimpan tubuh putrinya dalam tabung agar nggak membusuk. Ayah Kotori lalu memberitahu jika sebelum meninggal, ayah Shin udah menyelesaikan penelitiannya, yaitu penelitian untuk memutus hubungan antar dua dunia. Yang itu ia lakukan sejak ibu Shin meninggal secara tiba-tiba hingga di sini akhirnya terbongkar ayah Shin melakukan penelitian itu karena nggak mau sang anak bernasib sama seperti ibunya. Jadi ayah Shin selama ini kerja keras untuk memutus hubungan dua dunia agar jika ada yang tewas di salah satu dunia, kembarannya di dunia lain gak akan terpengaruh. Dan semua itu dilakukan semata-mata atas dasar ia sama sekali gak mau kehilangan putranya. Keesokan harinya Shin dan kawan-kawan pun dikirim ke dunia kacau dengan bantuan alat buatan perusahaan Izumi. Dimana setelah sampai di sana mereka langsung menuju ke bangunan tempat Riko dan para dewan berada. Sialnya alarm lalu berbunyi membuat para Almatic bersiaga dengan kedatangan musuh. Dan melihat itu Jin langsung menerbangkan robot putihnya untuk memancing para Almatic mengikutinya. Sementara Shin dan Miko diminta untuk melanjutkan perjalanan. Shin dan Miko pun akhirnya sampai di ruangan Riko yang ternyata udah melakukan fixer dengan para anggota dewan. Nggak lama Riko langsung mengeluarkan banyak tangan seperti gurita dari benda bulat di belakangnya untuk menyerang. Dan gak hanya menyerang, bahkan benda itu pun juga kuat untuk dipakai bertahan. Miko lalu memberitahu Shin jika penyebab Riko kehilangan kesadaran akibat fixer dengan para dewan dan bahkan kekuatan barunya juga ia dapatkan dari proses tersebut.
Nggak lama, benda bulat di belakang Rico udah dalam mode pengisian penuh, yang katanya benda itu bernama Conveyori, yaitu benda yang bisa mengirim istana beserta semua isinya di dunia yang kacau ke dunia yang damai. Setelah istananya selesai berpindah, Jin dan robot putihnya pun akhirnya datang ke tempat Rico, di mana sang robot langsung menyerang bersama Miko, walau masih bisa ditahan oleh si Rico. Shin mencoba menembakkan pistolnya walau itu juga masih bisa ditahan oleh kekuatan baru sang humanoid. Rico lalu bergantian menyerang dengan kekuatan yang cukup besar, di mana serangannya berhasil mengenai si robot putih dengan sangat telak. Namun karena itu, Miko berhasil membuat pelindung si Rico terbuka, walau saat Jin akan menembakkan pistolnya, Rico berhasil mengempaskan si Jin. Walau ternyata Rico berhasil ditipu karena Jin sebelumnya sempat menukar pistolnya dengan Shin, dan karena hal tersebut Shin berhasil mengenai Rico hingga terjadi ledakan yang mengempaskan Shin dan kawan-kawan. By the way, di sini selain peluru khusus itu bisa melepaskan fixer seseorang, ternyata juga menghabisi manusia penggunanya, dan karena itu 4 dewan yang tersisa pun auto tewas bersamaan dengan kembali lenyapnya istana mereka dari dunia yang damai. Miko lalu menemui Rico yang mengalami malfungsi setelah fixernya dihancurkan, di mana ia terlihat kebingungan dengan jati dirinya sendiri, dan karena itu Miko mereset ulang si Rico, dan setelah prosesnya selesai Rico menjadi seperti robot baru lagi yang udah kehilangan seluruh ingatan sebelumnya. Setelah semua selesai, Shin pun kembali ke dunia yang damai dengan membawa Miko dan Rico, sementara Jin tetap tinggal di dunia yang kacau. Miko dan Rico dibawa oleh Shin karena kekuatan keduanya lalu digabungkan untuk mengaktifkan penemuan ayah Shin, hingga di sini akhirnya kita mengerti jika ayah Shin berhasil membuat alat yang bisa memutus hubungan antar dua dunia, sementara ayah Jin yang tinggal di dunia yang kacau berhasil menciptakan kuncinya lewat para humanoid. Hingga setelahnya mereka pun berhasil, di mana di akhir film kita akan dibawa pada Jin yang mengunjungi makam ayahnya yang saat itu kehidupan di dunia kacau udah berubah. Sementara di dunia yang damai, Kotori kembali hidup karena emang yang dihabisi sebelumnya adalah Kotoko, dan karena kematian keduanya nggak terhubung itulah makanya sang gadis bisa dihidupkan kembali. Hingga setelahnya Shin akhirnya menyatakan perasaannya pada Kotori dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.